Percuma YouTube channel. Kembali lagi dengan saya, Maria Sila di sini. Oke, sahabat pecinta YouTuber dimanapun berada, sekarang ini saya mau membahas lagi kitab Mazmur. Karena kitab Mazmur itu selalu berkaitan dengan kehidupan kita dengan Sang Pencipta atau Sang Ilahi. Oke, di sini saya mau membaca kitab Mazmur Allah Pembela Keadilan bab 94 ayat 1 sampai dengan ayat 7 saja karena kepanjangan. Jadi saya cukup baca ayat 1 sampai dengan 7. Oke, di sini saya mulai membaca. Dan setelah ini baru saya sharing tentang kisah hidup saya yang saya alami. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah, bangunlah ya hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Oke, baik sahabat pecinta YouTuber dimanapun berada. Kali ini sesuai dengan yang ayat ini dan bab ini, yaitu Allah Pembela Keadilan. Saya mau berbagi kisah kehidupan saya yang saya alami di setiap hari saya. Saya sangat terkesan dengan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Oke, di sini saya mau bercerita kepada teman-teman. Saya ini hanyalah seorang janda. Dalam perkawinan saya itu saya sudah gagal 2 kali. Dan waktu itu di kampung saya tidak ada pekerjaan dan setiap harinya saya hanya nganggur dan berjualan di sekolah untuk mencukupi dan menjamin kebutuhan anak-anak. Nah, di saat seperti itu, saya menemukan seseorang yang memberikan pekerjaan kepada saya, walaupun pekerjaan tersebut tidak terlalu, ya mau dibilang di kantor ataupun di rumah sakit ataupun di mana itu, tetapi saya bekerja di warung dan saat itu dia menelpon saya kalau saya akan berangkat kerja dengan gaji yang sangat minim. Tapi tidak apa-apalah, dengan sangat bahagia saya menerima pekerjaan itu karena saya bersyukur di situ Tuhan sudah menolong saya. Di saat saya terpuruk, Tuhan pelan-pelan mengangkat saya, menolong saya, lalu saya mulai bekerja dengan sepenuh hati tanpa melihat dari gaji yang kecil itu. Nah, di situ saya tidak memandang entah bos saya itu sifatnya kepada saya kasar ataupun apapun itu, saya tetap mengandalkan Tuhan dan saya bekerja melayani orang-orang di situ dengan ramah dan dengan penuh kasih Tuhan. Nah, saat hari itu adalah hari raya Paskah Rabu Abu. Ceritanya, saya disuruh bos saya untuk mandi dan pergi ke gereja. Nah, sebelum itu pun saya memang mau pergi ke gereja karena saya berpikir apapun kesibukan tentang duniawi, warung, mencari uang atau apapun itu, saya harus tetap menyempatkan diri untuk pergi ke gereja. Karena bagi saya Rabu Abu itu adalah hari yang istimewa di mana kita hidup dari abu dan kembali kepada abu. Jadi saya harus mengistimewakan hari tersebut. Nah, singkat cerita, waktu itu saya langsung mandi dan belum sempat berganti pakaian.
Terus si bos saya itu marah-marah, katanya, "Mandi kenapa begitu lama? Ini saya sendiri melayani orang." Terus saya diam saja. Saya eh, lebih fokus untuk menyiapkan diri, menyiapkan hati untuk pergi ke gereja, menerima abu yang suci. Dia marah-marah dan saking emosinya, sahabat, eh, pintu kamar saya itu didobrak dengan keras. Lalu waktu itu saya sempat kaget dan saya hanya berkata, "Ya ampun, ampunilah Tuhan." Saya hanya berkata demikian, saya tidak membalas atau saya tidak eh, mencaci maki dia atau membalas bilang begini atau begitu. Saat-saat seperti itu saya justru mendoakannya, saya justru omong baik-baik dengan bos saya itu. Nah, setelah itu dia marah-marah. Saya sempat mau ke gereja, saya pamit. Saya pergi ke gereja dulu ya, Bu. Nah, setelah itu di dalam gereja saya berdoa, saya serahkan semuanya. Tetapi di dalam gereja itu saya tidak pernah mendoakan kepada beliau segala sesuatu yang jahat untuk mengutuknya atau apapun itu, saya tidak berdoa begitu ya. Tetapi saya bilang, "Ampunilah Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat." Nah, waktu itu ajaib sahabat, saya berdoa dengan, ya memang hati saya sakit karena didorong, dipukul, tetapi saya tidak membalas karena saya ingat sengsara Tuhan ya. Jadi saya cukup berdoa, "Tuhan tolonglah, saya sangat menyayangi ibu itu." Saya bersyukur, berterima kasih karena darinya saya mendapatkan gaji, mendapatkan pekerjaan, pengalaman, untuk saya begitu, untuk pribadi saya. Jadi saya bersyukur walaupun dia seperti itu, Tuhan tolong sadarkanlah dia, berikanlah rejeki yang secukupnya, yang berlimpah, berkatilah warung kami. Nah, saya berdoa seperti itu, terus saya pulang, lalu saya menyapa, uh, "Selamat hari Rabu Abu, Bu." Terus dia juga menyapa seperti biasa. Nah, berselang beberapa menit saya bertukar pakaian. Saya kaget sahabat, suaminya dari si ibu bos saya datang itu di pintu, langsung kakinya itu kecelakaan, luka, berdarah semua. Terus si ibu bos saya ini juga beberapa saat kemudian, kok aneh, tadi yang sehat-sehat tiba-tiba langsung sakit, itu yang saking apa ya, langsung drop begitu sahabat. Saya juga tidak mengerti. Nah, saat-saat seperti itu, dua-duanya sakit. Jadi, ya, walaupun dia lagi dalam apa ya, situasi marah, dia tetap minta bantuan kepada saya, tapi saya tidak marah sedikit pun. Saya sudah ampuni bos saya dan saya layani dia dengan ikhlas. Eh, Terus dengan bos cowok saya itu juga, saya menyimpulkan, kok bisa ya, bertepatan dengan apa yang saya alami, saya pulang dari gereja, langsung kejadian seperti itu. Nah, saat malamnya, saya langsung bermimpi sahabat tentang uh, apa ya, yang kejadian itu adalah teguran dari Tuhan. Saya merasa ayat ini sangat cocok untuk kisah saya itu, yaitu Allah pembela keadilan. Saya sungguh menemukan di situ Allah sungguh adil di dalam membela saya. Jadi saya tidak membalas sedikit pun sahabat. Karena itu saya sangat mengandalkan Tuhan. Tuhan begitu ajaib di dalam hidup saya. Maka dari itu saya juga mau berbagi kisah saya ini kepada sahabat pecinta YouTuber agar selalu mengandalkan Tuhan dan Allah di dalam kehidupan kita. Apapun kehidupan kita, susah senang apapun itu, pasti selalu ada jalan, oke? Dan apapun agama teman-teman, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, tetaplah andalkan Sang Pencipta karena kita hidup di dunia ini semuanya itu uh, miliknya. Jadi kita harus tetap bersandar kepadanya. Apapun yang dia mau, pasti dia akan ambil hari itu juga. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu sharing ayat dan bab hari ini, Kitab Mazmur. Kita kembali lagi ke video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton
Sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam sehat. Bye bye.